Penasaran ya selama ini tuh saya penasaran banget. Kok bisa sih IPK-nya 4 gitu? Nah, saya mikir nih, berarti dari semester 1 tuh A semua gitu. Gimana deh itu? Atau nggak pernah ada 0, terkurangi sedikit Ya gitu? enggak lah berarti. Jadi buat teman-teman, ya sebenarnya itu hanya nilai ya. Ya itu hanya nilai saja, tidak melambangkan kualitas dari diri seseorang. Saya pun bersyukur, maksudnya tidak menjadi ini orang ini meskipun nanti IPK-nya buruk lantas ini nggak benar nih orang nih, nggak gitu juga. Nah, jadi itu hanya nilai saja. Cuman bagaimana cara saya mendapatkan nilai 4 itu? Yogyakarta, jangan lupa beli bakpia. Wahai teman-teman tercinta, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita hari ini di Keba Channel kedatangan tamu spesial ya. Di sini ada host saya berdua sama sahabat saya dan juga pembicaranya juga Luar biasa sekali. Siapa dia? Muhammad Diva Elhaq. Muhammad Diva Elhaq atau biasa dipanggil Diva adalah mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Dirosat Islamiyah yang juga dia mengambil sarjana di Darussunnah Institute. Diva adalah mahasiswa berprestasi akademik dan non-akademik. Sejak semester 3 dia mendapatkan beasiswa Kemendikbud, kerap menjadi juara debat bahasa Arab tingkat nasional, delegasi debat di Malaysia dan Qatar. Dan tahun 2020 ini dia berhasil menjadi lulusan terbaik se-universitas dan skripsi terbaik dengan IPK 4,00. Diva juga aktif di beberapa organisasi kampus. Pengalamannya berarti banyak banget ya. Alhamdulillah. ya Allah. Tapi umurnya udah 30 tahun ya? Waduh, belum. Saya masih muda. Iya berapa tahun? Oke, nanti bisa DM ke Diva Elhaq. Oke, jadi teman-teman tadi udah tujuannya ya. Nanti ini gak dikat. Langsung aja kita akan bertanya kepada suhu kita. Diva, udah siap buat ditanya? Siap. Siap aja. Ya mas siap aja. Saya gemeteran ini. Jangan mencinta. Oke. Dikat. Ya, silakan Kebe, pertanyaan pertama Oke, gimana? gini kan kita tahu nih kunci berprestasi dari mahasiswa itu apa gitu. Karena banyak juga mahasiswa yang fokus kuliah, malas organisasi karena takut mengganggu kuliahnya gitu. Terus takut mencoba terus juga ada pesimis gitu. Nggak mungkin aku utusan gitu. Oh iya benar-benar. Itu tuh gimana dan Anda bisa mempertahankan nilai Anda gitu. Itu ada nggak kunci berprestasi akademik? Kunci berprestasi. Waduh, sebenarnya yang nanya ini lebih berprestasi dari saya. Di PLH Ini nggak aja. Amin, ini doa. Ya, ayo lanjut. Ya kalau kunci berprestasi sejauh yang saya pahami dan ya mungkin saya hanya menceritakan apa yang saya perbuat aja gitu ya, nggak usah banyak teori. Jadi bagaimana cara kita berprestasi di akademis maupun juga di organisasi maupun juga di tempat-tempat yang lainnya, saya rasa yang paling penting adalah pertama kita harus konsen terhadap bidang yang kita geluti gitu. Jadi kalau misalkan kita sedang dalam proses studi, maka kita harus konsen di proses tersebut. Dan kalau misalkan kita memutuskan untuk berorganisasi, juga kita harus konsen juga di organisasi tersebut. Begitupun halnya kalau kita misalkan memutuskan untuk ikut lomba-lomba, untuk ikut berprestasi di luar kegiatan akademis, maka tentu kita butuh konsen juga ke situ. Nah, ketika ada konsen yang banyak, saya rasa butuh yang namanya skala prioritas. Dan ini yang saya atur juga. Maka pertama kali saya masuk UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, beserta saya juga masuk Darussunnah International Institute for Hadith Sciences. Di situ saya menentukan skala prioritas. Jadi skala prioritas pertama adalah tentu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian Darussunnah International Institute for Hadith Sciences, kemudian baru kegiatan-kegiatan yang lainnya. Maka kalau seandainya ada kegiatan organisasi yang bertabrakan dengan masuk kelas, misalkan, maka tentu saya memilih masuk kelas ketimbang saya memilih qaim untuk kegiatan organisasi. Dan juga kita harus lihat, ya ibarat kita mau makan nasi lah.
Kalau mau makan nasi kan yang paling penting buat makan biar kenyang apanya dulu nih? Pasti kan nasinya. Iya, benar-benar. Jadi yang pokoknya dulu. Jadi yang pokoknya harus dapat dulu. Gak usah mikirin yang lainnya, gak usah mikirin dessertnya dulu. Padahal pokoknya belum dimakan. Ya begitupun saya menjalani perkuliahan, saya pikir yang pokoknya dulu. Ketika pokoknya udah dipegang, baru kita mikir juga yang lainnya. Terus juga bagaimana kita bisa berprestasi itu adalah kita penting untuk manajemen waktu ya. Karena waktu kita terbatas. Semisal kita kalau kuliah itu, maka tentunya kita harus memaksimalkan waktu kita di kelas ataupun di luar kelas dalam rangka murojaah atau apa namanya, ngulang pelajaran, review materi yang akan kita pelajari besok gitu. Jadi pastikan kalian itu keluar kelas itu sudah ada maklumat, sudah ada informasi gitu. Jangan sampai keluar kelas tapi masih kosong, masih belum tahu apa-apa gitu. Kalau misalkan setiap hari kita bisa pastikan, oh ini ada informasi baru, kita bisa kembangkan nanti di luar kelas. Nanti ketika besok masuk lagi, kita akan mudah buat ngejalaninnya. Itu aja sih mungkin. Wah, mantap. Terus nih, maksudnya dengan prestasi yang banyak ya, antara akademik dan non akademik itu bagaimana deh cara menyeimbangkannya gitu? Menyeimbangkannya? Iya. Tadi ya kita harus butuh Skala prioritas, penting banget skala prioritas. Jadi saya pun juga ngejadwal gitu biasanya, karena memang waktu di semasa saya menjadi mahasiswa Fakultas Dirosat Islamiyah, saya selalu ditunjuk menjadi ketua kelas. Jadi ada beban tanggung jawab yang dipercayakan oleh teman-teman kelas kepada saya. Biasanya kalau jadi ketua kelas itu jadi lebih perhatian terhadap pelajaran, terhadap ya kelangsungan belajar mengajar di kelas. Jadi saya di situ ketika jadi ketua kelas itu sehingga memacu diri saya untuk berusaha memberikan yang terbaik untuk kelas tersebut. Termasuk untuk memberikan yang terbaik untuk diri pribadi. Kayak contohnya misalkan kita di kelas biasanya kan ada presentasi ya. Iya. Ketika presentasi saya milih presentasi yang awal-awal. Kenapa? Karena biasanya kalau udah mempresentasikan di awal itu kita lebih semangat, kemudian juga nggak mikirin lagi nanti oh udah selesai kok, habis itu kita bisa fokus ke kegiatan yang lain gitu. Jadi jangan nunda waktu, prioritaskan waktu sama sungguh-sungguh gitu. Nah ini tapi tadi yang dimaksud oleh Zulfi ini maksudnya gini, oke, akademik udah diprioritasin nih. Tapi kok bisa debat ke Qatar segala gitu? Tapi biasanya orang kelas sebelah gitu. Nah, tapi masih bisa sempurna nilainya. Itu gimana sih? Jadi alhamdulillah saya juga di waktu yang sama, itu tepatnya waktu tahun 2019 ya. Ke Qatar itu? Ke Qatar itu. Atau Malaysia juga juara 1 kan? Ya, kalau Malaysia itu dari tahun 2017. 2017, 2018. Yang juara itu 2017 juara 2. Juara 2 naik Johan se-ASEAN. Kemudian 2018 itu juara 1. Terus kemudian 2019-nya di Malaysia juga, cuman gak juara. Gak juara. 2019-nya saya baru dikasih kesempatan untuk bisa mewakili universitas dan juga negara Indonesia dengan beberapa universitas yang lain. Totalnya ada sekitar 4 universitas untuk bisa lomba debat di Qatar. Jadi bagaimana saya bisa untuk ikut lomba debat itu di saat saya memiliki organisasi juga, kemudian akademik juga. Iya. Apalagi di Rosat Arab semua tuh. Nah itulah faktor kenapa saya bisa lancar di dalam mengikuti perlombaan ini adalah saya cari perlombaan yang itu sebenarnya mendukung skill saya dan mendukung pembelajaran atau hal-hal akademis yang ada di dalam kelas. Karena di kelas itu saya mempelajari bahasa Arab, dan karena di keseharian di Fakultas Dirosat Islamiyah itu kita dituntut untuk berbahasa Arab, maka saya mencari passion lomba-lomba yang bisa
menguatkan potensi skill saya dalam berbahasa Arab. Dan saya temukan wadahnya di debat bahasa Arab. Jadi saya mulai masuk debat bahasa Arab dari semester 1. Saya geluti dan alhamdulillah ketika di awal kali saya ikut lomba debat ini, alhamdulillah menang. Masya Allah ya. Nah, karena ya apa namanya ya, kalau ketika menang itu kan kayak ada rasa berarti bisa nih gitu. Iya, benar. Nah, bisa tuh akhirnya coba lagi deh. Alhamdulillah menang terus gitu. Mantap. Alhamdulillah menang lagi. Ya, kita bersyukur di situ. Jadi kita bisa belajar bahasa Arab, kita juga bisa jalan-jalan. Tapi Iya, waktu lomba. antum belajar antum itu tuh untuk ini kan lagi belajar mata pelajaran gitu atau belajar debat aja gitu. Antum baginya gimana? Jadi ketika di dalam lomba debat itu kita suruh nyari kayak semacam mosi, judul debat itu. Sedangkan judul debat ini nggak ada sangkut pautnya dengan apa yang saya pelajari di Dirosat. Meski dan juga tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang saya pelajari di Darussunnah. Karena judul debat itu kebanyakan bicara politik, Iya, benar-benar. bicara ekonomi, kesehatan. Jadi di situ setiap kali mau debat, saya selalu konsultasi dengan partner debat saya. Nah, itu Jadi cari waktunya kapan? malam. Jadi malam itu karena saya waktu itu merupakan santri juga, mahasantri di Darussunnah, jadi saya harus mudzakarah. Muzakarah itu dari ba'da isya sampai satu setengah jam lah. Misalkan kalau mulai jam 8, selesainya berarti jam 9.30 gitu ya. Nah, habis itu maka setelah itu saya janjian tuh sama teman-teman yang partner debat saya untuk ke Fatullah. Biasanya kita ke Fatullah atau ke fisik malam-malam itu. Lapangan perjuangan. Iya, untuk ngebahas diskusi gitu sampai malam, sampai jam 12-an. Ya jam 12-an itu ya, intinya sampai gerbang Darussunnah itu belum dikunci. Iya. Emang jam berapa terakhir tuh? Kalau dulu itu jam 12 itu sudah harus masuk. Oh. Gitu. Jadi ya sebelum di jam itu udah harus kita masuk ke Darussunnah gitu. Nah, gitu. Berarti antum bisa dibilang waktu tidurnya cuma 4 jam, 3 jam setiap hari. Karena bangun subuh juga kan? Iya. Iya, subuh juga kan ngaji. Iya. Subuh kan kita juga. Makanya itu tidurnya tuh berapa? Nah, ya paling kalau misalkan kelar jam 12 itu nggak langsung tidur kadang. Ya, pasti kita ya kadang buka tugas dulu buat besok gitu kan. Habis itu baru deh setelah memang benar-benar ngantuk kita tidur gitu. Tapi saya memang kadang juga berapa tuh yang saya nyolong waktu tidur tuh gitu. Kapan? Setiap pergantian pelajaran misalkan. Oh, itu teman-teman. Misalkan kalau di FDI itu di Fakultas Dirosat Islamiyah itu kan ada 3 pelajaran ya. Iya. Ada pelajaran pertama, kedua, ketiga. Nah, itu kan ada selisihnya itu sekitar ada yang setengah jam, ada yang 1 jam. Apalagi kalau misalkan dari jam 11 sampai nunggu jam 1. Iya, lumayan. Nah, itu kan lumayan tuh. Jadi ya gunakan waktu buat istirahat. Oh, Udah nggak bisa ke Darussunnah nih. Enggak, saya biasanya nggak Penunggu pulang di ke Rosa. Darussun, tapi saya tata bangku di fakultas. Jadi di Contoh. jadi kalau teman-teman yang satu kelas sama saya tahu pasti. Jadi di saat kelas itu udah mulai sepi, saya cari yang kelas yang sepi tentunya, kalau nggak rame gitu lah, beda banget rame tidur di situ. Ya saya cari yang sepi, kemudian ya saya tata gitu, saya tata bangkunya. Ya udah saya tidur aja gitu. Nanti zuhur kita bangun, sholat, habis itu makan, habis itu baru nanti ikut lagi pelajaran di jam ketiga dari jam. Nah, saya mikir nih, Iya. berarti dari semester 1 tuh A semua gitu. Gimana deh itu? Atau nggak pernah ada 0, terperangi sedikit Ya gitu? enggak lah berarti. Jadi buat teman-teman, ya sebenarnya itu hanya nilai ya. Ya itu hanya nilai saja, tidak melambangkan kualitas dari diri seseorang. Saya pun bersyukur, maksudnya tidak menjadi ini orang ini meskipun nanti IPK-nya buruk lantas ini nggak benar nih orang nih, nggak gitu juga. Nah, jadi itu hanya nilai saja. Cuman bagaimana cara saya mendapatkan nilai 4 itu?
adalah jadi kalau misalkan nilai 4 itu dia dari semester 1 harus A. Harus A semuanya. Oh iya. Iya, jadi nggak boleh dapat B. Kalau B terus Kalau B terus ngulang lagi nggak bisa, karena kan kalau misalkan ngulang perbaikan nilai dia nggak bakal bisa dapat A. Oh, walaupun nilai selanjutnya A. Iya betul. Jadi perbaikan nilai itu sistemnya tidak mungkin menyampaikan Anda pada nilai A. Kenapa? Karena nilai maksimal yang dikejar melalui perbaikan nilai itu paling B. Gitu. Nih pertanyaan. Tolong. Oke, tunggu dulu. Oke, maaf. Jadi nilai A itu rentangnya dari 80 ke atas. Nah, intinya kalau dari 80 ke atas itu sudah dapat nilai A. Gitu ya. Ya alhamdulillah saya bisa istiqomah dalam mendapatkan ini. Ini juga berkat doa teman-teman yang sering ngebantuin saya juga. Caranya gimana? Saya tuh emang dari dulu ketika mau belajar itu kalau saya belajar misalkan ada buku gitu ya, emang saya suka bawa buku meskipun gak dibaca, kadang bawa aja dulu ya, kita apa namanya nyari berkahnya aja deh, bawa buku aja, khairul jalisin fi zamani kita. Nanti masuk gitu ya. Iya mungkin nanti di suatu ketika masuknya nggak tahu nih, yang penting bawa aja dulu lah, ya nyari berkahnya dulu lah. Nah kemudian ketika saya belajar itu saya berusaha untuk menjadi pribadi yang juga mengajar. Jadi saya kurang, misalkan kalau saya belajar sendiri itu saya butuh metode gitu. Jadi kalau cuman baca gini nggak masuk. Jadi kalau cuman ngebaca gitu aja nih nggak masuk. Jadi saya buat rangkuman. Setiap kali setiap pelajaran itu saya buat rangkuman di buku tulis atau kadang juga di HVS, dan rangkumannya itu saya bagiin ke teman-teman. Jadi perlu diketahui teman-teman semuanya. Nah, salah satu contoh ya, kalau mau ujian pasti di Rosat nunggu rangkuman dari Diva. Jadi kita semua nunggu mana nih Diva nih rangkumannya, karena tulisannya kecil-kecil, maksudnya rapi, terus lengkap gitu. Kok saya juga bingung. Ya, gitu kan. Salah satu dari contoh. Mantap ya. Enggak, tapi berarti kalau misalnya IPK 4 itu nilai 80 ke atas. Enggak, misalnya 80 aja, itu bisa. Bisa. Yang bisa 80 ke atas. Yang penting nilainya totalnya dapatnya A. Oh, Gitu ya. Jadi kan ada grade-grade tertentu nih, nanti misalkan A itu rentangannya dari berapa sampai berapa. Jadi patokannya bukan angka ya. Dan saya pernah dapat itu kalau nggak salah balaghah itu nyaris, maksudnya ya masih alhamdulillah gitu. 81 itu paling oh 81 Paling kecil. Itu paling kecil ya. ya alhamdulillah. Masya Allah. Nah, gitulah teman-teman ya. Selanjutnya kan ini nih. Ini agak-agak gimana nih? Oh gitu. Jadi kan kita tahu nih, pasti bos ini banyak juga temen cewek-cewek gitu. Penggemarnya gitu loh. Penggemarnya Kagumnya gitu, nanya gitu, sebenarnya Diva tuh udah ada belum? Bukan sekarang, maksudnya dulu tuh waktu belajar dari semester 1 sampai semester sebelum wisuda itu tuh pernah nggak suka sama orang gitu, sehingga tuh buat pikirannya gimana gitu, atau memang fokus gitu soal tentang asmaraan tuh. Ya kalau misalkan mau fokus, ya kalau bisa jauhi yang namanya asmara dulu gitu, kecuali memang kita punya kita nggak terlalu memikirkan hal itu, jadi nggak terlalu menjadi beban gitu. Kalau misalkan suka sama orang, ya tentu saya pernah. Diva juga manusia Saya guys. Saya juga suka sama orang di dalam perkuliahan itu. Ya, adalah. Tapi aku mengungkapkan tidak. Itu masalah rahasia. Enggak usah Oh ya, jadi dia tidak diungkapkan Diva tuh tikungnya di doa di dalam tahajud. Ya. Kayak gitu, salawatin aja ya. Udah kayak lagu aja seperti itu malam. Oke. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau apa sih? Ini yang mau Penyemangat gitulah ibaratnya. kok Oh penyemangat enggak. Dia mau penyemangat tapi ya dia nggak mau intinya kasih saran tahu. dari Diva tuh kalau misalnya emang mau ngejar cita-cita fokus aja, jangan sampai kenal dulu yang namanya asmara ya. Ya boleh kenal. Boleh kenal. Maksudnya gini, boleh kenal
normal dalam artian Anda tidak menjadi pribadi yang bucin. Oh, Gitu, jangan ngeliat ke gue dong. Maksudnya Siapa itu? bukan menyalahi teman-teman yang begitu ya. Intinya begini, ketika kita fokus mengejar cita-cita, tentu kan yang nantinya benar-benar merasakan diri kita itu dalam tahap kegagalan itu adalah yang paling besar adalah diri kita sendiri, Iya, benar. bukan orang lain. Nah, kemudian kedua baru orang tua kita. Dan kalau misalkan kita pernah mengalami fase di mana kita gagal, maka tentu hal ini akan sangat berdampak. Jadi ketika kita lebih fokus kepada hal-hal yang bukan substansial, ya sebut saja begitu. Ya meskipun kita, ya ini kan naluri ya, alamiah kita menyukai seseorang. Cuman rasa suka kita kepada seseorang itu di waktu-waktu kita belajar, kalau bisa jangan sampai mengalahkan kesibukan kita atau kewajiban kita untuk belajar gitu. Jadi kewajiban itu harus jalan, meskipun Anda di situ memiliki ya suka terhadap seseorang, itu wajar. Merasa suka pasti bisa tumbuh lah ke setiap orang, pasti bisa. Cuman sadar aja bahwasanya nanti ketika kita gagal, siapa yang menangisi kegagalan kita kecuali diri kita sendiri. Bener banget. Nah, jadi Iya bener ya. dan juga nggak perlu kita dengerin orang lain mau bicara apa enggak. Kalian nanti yang akan, bukan kalian yang kita ya, aku Iya, Kita sendiri, Saya. kita aja deh. ya kita sendiri yang merasakan gimana sih pahitnya kegagalan, kemudian orang tua baru nyadar bahwasanya hal-hal yang lain itu sebenarnya tidaklah banyak berdampak kepada apa yang menjadi titik fokus kita dan juga kesuksesan kita. Karena this is my life. Ya mungkin begitu. Ya mungkin prinsip masing-masing orang berbeda-beda, tapi kalau misalkan bisa mengaturnya, saya rasa is fine, oke saja, asal bisa mengaturnya gitu ya. Karena cinta adalah anugerah. Oh. Dengan suatu amalan gitu. Kalau antum bagaimana? Oh iya, ada satu ibadah yang nggak pernah Nah, ditinggalkan. that's right. Terserah sih itu mau jawab atau enggak, itu kan privacy ya. Iya, tapi Ya kalau amalan, ya saya jujur pribadi juga bukan termasuk ke dalam orang-orang yang min ahli ibadah. Kalau misalkan istiqomah, saya juga ya mungkin kalah dengan teman-teman yang lain yang lebih bisa istiqomah. Cuman yang paling penting adalah yang pertama jangan sampai putus ngedoain orang tua gitu, dan juga jangan sampai putus kita minta doa kepada orang lain. Jadi prinsipnya 3 tuh, sebagaimana dulu yang pernah saya dengar dari kiai saya, Kiai Haji Hasan Abdul Masahal. Jadi kita itu mendoakan, kemudian kita berdoa, kemudian mendoakan, dan juga kita minta doa, minta didoakan. Jadi 3 tuh, karena konsepnya kan kita nggak bakal pernah tahu nih doa itu terkabul dari lisan siapa. Iya. Gitu. Dan juga ya sama jangan lupa, meskipun saya juga kadang bolong-bolong, kadang lupa ini ya. Nah, intinya kalau untuk sholawat, perbanyakin sholawat gitu, perbanyakin ingat Rasul gitu. Kemudian ya kalau misalkan kita bisa bantu yang nggak mampu ya bantu gitu. Biasanya kalau misalkan kita ngebantu itu kayak ada rasa happy di dalam ada diri, senang berbagi. ada kebahagiaan gitu. Jadi bagaimana cara kita biar nggak sedih itu sebenarnya ya cari aja orang yang nggak mampu, kita kasih gitu. Kalau enggak, aku dikasih juga bahagia. Salah terus juga kan mungkin kita dalam berbagi itu nggak cuma materi doang. Iya benar banget. Kita bisa berbagi melalui ilmu yang kita dapatkan gitu. Atau berbagi cinta. Oh, Apa sih? Tidak. Ya. Ngebantu Ya. orang juga lewat tenaga bisa ya. iya betul. Intinya berusahalah menjadi pribadi yang bermanfaat. Ya karena ketika kita menjadi pribadi yang bermanfaat, tentu kita akan mendapatkan hal yang setimpal dengan apa yang kita berbuat. Nih, ngomong bermanfaat ya. Visi hidup Diva itu apa sih? Itu penting. Visi, moto, Masih, gitu. soalnya kan bermanfaat itu masih umum deh. Karena ada orang yang kita hidup mengalir aja. Nggak visi hidupnya apa? Ya visi hidup saya khairun nas anfa'uhum linnas. Ya
ya menjadi pribadi yang bermanfaat gitu. Minimal kalau kita tidak bisa memberikan kebermanfaatan kepada orang lain, jadilah bermanfaat untuk diri sendiri dan tidak menjadi benalu bagi orang lain, bagi sekitar. Jadi kalau misalkan kalau kita tidak bisa menggores kebahagiaan di dalam diri seseorang, minimal kita tidak menggores luka di dalam diri seseorang tersebut gitu. Ya gitu ya. Good statement. Jangan diperhatiin ya. Ya intinya ya kalau misalkan kita bisa membahagiakan orang lain, bisa bermanfaat kepada orang lain, maka berusaha untuk jadi pribadi yang bermanfaat. Iya. Tapi kalau dari pribadinya masih belum mampu untuk bermanfaat kepada orang lain, minimal jangan jadi orang yang memberikan kerusakan kepada orang lain. Jangan pesimis ya. Kadang-kadang orang nggak pede juga, misalnya kayak aku Diva, dia mah emang udah keren, insecure gitu. Karena lihat orang sukses gitu, dia tidak merasa dirinya bisa gitu. Ya intinya harus optimis ya. Ya kalau saya pribadi itu, antum pernah nggak insecure? mas Kayak nggak pede, Nggak pede kayak gitu. pesimis gitu. ya kalau nggak pede pernah, insecure ada. pernah, apalagi ketika mau lomba debat nih ketemunya dengan lawan-lawan Oh. yang luar biasa pengalamannya. Kita kayak gini. jadi kalau saya pribadi ketika di dalam kondisi itu, ya saya berusaha untuk bagaimana caranya syadidun ala nafsi gitu. Maksudnya kita keras kepada diri kita sendiri ketika kita melihat bahwasanya di situ kelemahan kita gitu. Jadi kalau misalnya kita lemah nih, kita melihat orang lain lebih jago bahasa Arabnya, kita mau debat lawan dia gitu, ya otomatis kita effort kita atau usaha kita harus lebih besar daripada yang kita bayangkan upaya yang dilakukan oleh musuh kita gitu. Jadi ceritanya nih, dulu waktu saya pertama kali debat semester 1, semester 2, itu saya selalu bawa kamus Munawir yang tebelnya segini nih. Iya, Indonesia apa Arab Indonesia? Iya, Indonesia yang Arab Indonesia yang Munawirun. Wah, itu lebih tebal, guys. Jadi itu sampai saya dikatain sama beberapa kawan, ngapain sih debat bawa kamu segala, ente terlalu rajin ente gitu. Cuman bagi saya, ya karena dengan seperti inilah saya sadar kemampuan saya tuh masih di bawah gitu. Ya gitu. Jadi ketika kita sadar kemampuan yang masih kurang, ya seharusnya kita syadid ala nafsi itu untuk minimal agar kemampuan kita ini atau kelemahan kita ini tertutupi. Ya kan ya orang yang beruntung adalah orang yang annahu yadri nafsahu yadri. Jadi dia tahu bahwasanya dirinya itu mampu. Tapi yang orang yang tidak beruntung kan, dia tidak tahu ketika dirinya tidak mampu gitu. Dirinya nggak mampu, tapi dia nggak tahu bahwasanya dirinya nggak mampu. Jadi dia belum mengenal diri dia Ya, sendiri. dan masih mending juga ketika dia tahu bahwa dirinya itu tidak mampu. Dia tahu dia tidak mampu. Dia mengetahui ketidakmampuannya dan dia berusaha untuk memperbaikinya. Jangan sampai dia itu sudah tidak mampu dan dia nggak tahu dirinya itu tidak mampu. Nah itu bahaya karena dia akan merasa tenang, akan merasa nggak ada yang terjadi kok di sini, biasa aja. Padahal Berarti ada di zona nyamannya. Iya, ada di zona nyaman. Jadi kalau kita harus terus berpikir optimis, kalau misalnya kita pengen lebih hebat dari Diva, kita bisa asalkan kita effortnya lebih besar, gitu kan Iya, ya? betul. Aja. Oke teman-teman, kita udah selesai curhat-curhat di sesi pertama. Tetap stay tune di sesi kedua, oke? Semoga bermanfaat. Sudah nyaksiin channel ini, jangan lupa like, subscribe channel ini agar kalian bisa terus mengikuti acara-acara yang bermanfaat dari channel ini. Oke. Mungkin itu aja ya, kita salam ya. Sebelum salam, jangan lupa ikut Instagram Zulfi Nur Kolbi dan juga Diva Ahab, oke? Dan ke Keropi. Oke. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa like, komen,